dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Saya dari jurusan PAI. Saya di sini untuk mewawancari Ibu tentang pembelajaran di sekolah. Jadi Ibu ya. Soalan pertama, mohon Ibu memperkenalkan diri dulu. Bisa disebutkan nama lengkap, bidang pelajaran yang diampu, dan asal sekolah yang Ibu tempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Larasati. Saya jadi guru SD di Ma'had Aula Ibnu Qasim, Tambun, Bekasi. Selamat datang Kak Hanifah. Bidang pelajaran yang Ibu ampuh apa? Bidang mata pelajarannya IPAS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi motivasi Ibu dalam menjalani profesi sebagai seorang guru? Motivasi. Untuk motivasi yang mendasar menjadi seorang guru itu salah satunya yaitu bahwa dikenal yang dari dalam diri saya sendiri untuk memberikan dampak positif kepada anak-anak di sekolah melalui kasih sayang, idealisme, melalui menjadikan anak-anak generasi ke depan itu menjadi generasi yang cintai kepada. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Ibu. Bagaimana latar belakang pendidikan Ibu hingga menjadi guru seperti sekarang? Latar belakang saya pendidikannya, saya kuliah di Pendidikan Islam di Lampung di tahun 2010. Pertanyaan yang keempat, bisa diceritakan Ibu pengalaman sejak pertama kali mengajar dan di mana memulai karir Ibu dan bagaimana perjalanan Ibu hingga posisi sekarang? Singkatnya saja ya. Saya di sini sebelumnya itu mengajar di TK Al-Karamiyah di Kampung Rio di daerah kawasan Jakarta Timur. Setelah itu saya di SMP Sri Kandi yang ada di Cibinong Harbondo sebagai administrasi keuangan. Setelah itu lalu saya mengajar Mispa anak-anak sekolah Jakarta tahun ini. Setelah itu saya mengajar juga di beberapa tempat di TPQ yang ada di daerah Bekasi dan terakhir ada di Makassar Bekasi sudah 5 tahun semester. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, strategi atau metode pembelajaran seperti apa yang biasanya Ibu terapkan di kelas agar siswa lebih aktif dan memahami materi dengan baik? Kita menetapkan tujuan dan belajar, kita membuat rencana pembelajaran dulu sebelum mengajar, yaitu kita memahami karakteristik anak, ya. Kenali dulu gaya belajarnya, kebutuhan anak-anak dalam belajar, lalu karakteristik anak itu kan unik, apalagi anak SD ya. Jadi kita harus memilih strategi yang efektif. Contohnya strategi berbasis learning, siswa menggunakan masalah nyata sebagai pusat pembelajarannya. Terus pembelajaran kooperatif, siswa bekerja sama, jadi membuat kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas. Mendorong tanggung jawab dan kolaborasi. Sedikit Soal selanjutnya Ibu, media atau teknologi apa saja yang Ibu gunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mendukung proses pembelajaran? Media yang digunakan salah satunya yaitu Infocus, kita supaya kita berinteraksi dengan wawasan luas dari dunia luar internet
contohnya, dan Canva salah satunya, PowerPoint, dan sebagainya. Jadi semua yang cepat bisa ibu ya. Bisa. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan atau sudut pandang ibu terhadap karakter dan potensi peserta didik di masa sekarang? Untuk sudut pandang guru terhadap murid ya, adalah salah satu potensi yang perlu dikembangkan dan individu yang membutuhkan lingkungan holistik. Guru melihat murid sebagai individu yang berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang dari orang kaya, ada yang dari orang yang biasa saja, ada pula yang sedang membutuhkan perhatian murid kepada gurunya. Sehingga kita penting menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dalam mengajar. Guru juga melihat diri mereka sebagai teladan. Terkadang murid itu menjadi motivator kita agar menjadi yang lebih baik dalam mengajar, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, keterampilan sosial. Baik. Pertanyaan selanjutnya ibu, bagaimana cara ibu menghadapi siswa yang sulit diatur atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus agar tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Untuk menangani siswa yang sulit untuk diatur dan anak-anak berkebutuhan khusus atau IBK, biasanya kami sebagai guru memiliki strategi yang berada dalam naungan kapasitas yang ada di sekolah. Contohnya misalkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, kita sebagai guru untuk anak-anak yang sulit diatur ini kita membuatkan peraturan di kelas. Kalau misalkan ada yang ngobrol, kita disanksi. Kalau misalkan ada yang tidak mengerjakan tugas, kita beri pemarahan untuk modern kelas seperti. Jadi memberikan sanksi-sanksi ini agar mereka tetap semangat dan belajar. Untuk anak-anak IBK ini kita harus membutuhkan interaksi yang lebih intens. Jadi tidak seperti yang siswa-siswa yang dalam keadaan normal. Mereka butuh perhatian yang khusus. Berarti untuk ini perhatian lebih khusus gitu ya. Jadi lebih ada pendekatannya lebih dalam lagi. Soal selanjutnya, bagaimana hubungan dan komunikasi ibu dengan para wali murid selama ini? Hubungan guru yang garis besar saja, hubungan guru dengan wali murid kami yang ada di Mahataulan Teknik itu alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Kita saling bekerjasama dalam menciptakan, mencerdaskan siswa kita dan anak kita kalau berinteraksi ya ini mencinta Al-Quran